Halo kawan, ketemu lagi di Asa Karya, asa diri dan berkarya. Di video kali ini kita akan bahas masalah overthinking. Hal sepele yang seringkali mengganggu pikiran kita, bahkan seringkali juga membuat kita tuh menderita. Di video ini kita akan bahas 5 tips bagaimana cara kita mengurangi resiko terjadinya overthinking di pikiran kita. Kalau Anda ingin tahu, tetap di Asa Karya. Di masa seperti ini, khususnya di masa pandemi, apalagi buat kita yang harus bekerja di rumah atau ngurangin mobilitas, seringkali overthinking itu begitu saja muncul. Kekhawatiran-kekhawatiran yang gak jelas, sesuatu yang mengusik, mengganggu pikiran kita. Mau ngapa-ngapain takut, mau ini takut, mau itu takut. Itulah overthinking. Kekhawatiran masa depan, kekhawatiran kesehatan, kekhawatiran karir, finansial, dan sebagainya, akhirnya membuat kita itu berpikir sesuatu yang bahkan itu melampaui yang seharusnya atau sebenarnya akan terjadi. Ya, sesekali itu wajar sih sebagai manusia kita mengalami overthinking. Tapi kalau setiap saat kita menjadi overthinking, ini adalah sesuatu yang sangat tidak menyehatkan pikiran kita. Overthinking seringkali berkaitan atau dikaitkan dengan istilah hiperbola, atau memikirkan sesuatu melampaui yang seharusnya atau realitanya bakal terjadi. Di video kali ini saya akan membagikan 5 tips bagaimana mengurangi overthinking. Yang pertama, sadari overthinking itu sendiri. Jelas, cara untuk mengurangi adalah kita menyadari bahwa itu sedang terjadi di pikiran kita. Sadar bahwa overthinking itu sedang terjadi. Ini bicara masalah kepekaan. Makin Anda mengenal diri Anda sendiri, maka makin mudah bagi Anda untuk menyadari bahwa Anda sedang mengalami overthinking. Segera sadari, seperti orang yang terbangun dari mimpi atau tidur lelap. Itu adalah tips pertama. Sadari dulu. Nah, what next? Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Nah, yang kedua adalah berpikirlah lebih rasional. Setelah kita menyadari, kemudian berpikirlah lebih rasional. Bahwa seringkali pikiran-pikiran berlebihan yang kita sedang alami, itu bukanlah realita, atau belum tentu itu akan menjadi kenyataan. Sadari selalu bahwa pikiran Anda itu seringkali membuat hiperbola-hiperbola. Jadi berpikirlah lebih rasional. Problem lain dari overthinking seringkali dipicu oleh yang namanya emosi. Pikiran-pikiran kita menjadi tidak rasional itu karena emosi kita yang memimpin pikiran rasional kita. Emosi itu yang menguasai benak pikiran kita, sehingga logika kita pun, rasionalisasi kita pun bahkan nggak jalan. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena emosi sudah menguasai diri. Berusahalah untuk berdamai, menerima, dan segera melepaskan dan tidak melekati emosi agar Anda bisa berpikir lebih rasional. Toh kalau masalah itu kita pikirin, nggak bakal selesai. Tapi yang penting adalah bagaimana kita berfokus pada poin ketiga. Selesaikan masalah. Oke, ketika Anda menghadapi masalah, jangan terlalu bereaksi berlebihan. Jangan bertindak impulsif, jangan berpikir berlebihan, tapi fokuslah bukan pada ketakutan dan kekhawatiran yang akan terjadi dari dampak masalah itu, tapi fokuslah pada bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah tersebut. Jangan habiskan energi Anda dan pikiran Anda untuk memikirkan sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang bahkan melebih-lebihkan dari yang seharusnya, kekhawatiran yang berlebihan dan tanpa alasan. Tapi biarkan energi Anda itu efektif untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Jadi, bukan fokus pada masalahnya, tapi fokuslah pada penyelesaian masalah. Yang keempat, seringkali orang mengalami overthinking ketika dia sedang dalam keadaan nganggur atau nggak ngapa-ngapain. Nah, carilah kesibukan.
Memang saat ini kita harus mengurangi mobilitas, tapi setidaknya Anda bisa melakukan atau mencari kesibukan yang lain, seperti nonton TV, bernyanyi, merawat tanaman, berbincang dengan keluarga, atau kesibukan yang lain. Dengan menyibukkan diri, itu akan membantu pikiran kita untuk fokus pada kesibukan yang sedang kita lakukan, bukan pada overthinking. Yang kelima, latihlah berkesadaran. Selalu bangunlah kesadaran. Nah, ini penting sekali. Ini akan membantu kita untuk menyadari bahwa overthinking atau tidak itu sedang terjadi. Latihan berkesadaran juga akan membantu kita untuk mengenal diri kita lebih lanjut. Nah, caranya gampang. Yang pertama, latihan berkesadaran bisa jadi kita mulai dari kegiatan menyadari hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana dan dekat dengan kita, seperti menyadari nafas. Orang sering menyebutnya dengan aktivitas bermeditasi. Whatever apapun sebutan orang, itu adalah bentuk latihan berkesadaran. Latihan ini akan membantu kita makin mengenali, makin menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri kita, dalam tubuh ini. Dan pada akhirnya kita akan lebih mudah untuk menyadari apa yang sedang terjadi di pikiran kita. Apakah itu pikiran rasional, atau apakah itu adalah overthinking. Sekian 5 tips bagaimana kita mengurangi overthinking. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam asa karya.